Ministry yang terdiri dari generasi kedua di jemaat. Maksudnya adalah anak-anak dari orang tua yang berada di dalam jemaat. Mereka adalah generasi penerus daripada jemaat ini. Visi kami di Ministry Remaja adalah ministry yang dilakukan oleh para remaja melalui mentoring pribadi dan parenting yang sehat dari orang tua mereka. Yang terlibat ada 2 grup. Satu adalah anak-anak pra-remaja atau di Indonesia dikenal sebagai anak-anak SMP, grade 7 sampai 9. Dan anak-anak remaja dikenal sebagai SMA, grade 10 sampai 12. Keluarga dan pergaulan menjadi masalah utama yang terjadi di Ministry Remaja. Hubungan dengan keluarga yang renggang, kurangnya anak-anak teens yang diapresiasi, komunikasi yang buruk dengan keluarga, dan juga tidak adanya contohan dalam keluarga, penolakan dengan teman-teman mereka, bullying yang terjadi di sekolah itu sendiri, dan yang paling banyak adalah peer pressure itu sendiri. Fokus pertama kami adalah belajar untuk membangun perjalanan rohani mereka dari awal untuk mengenal Tuhan. Mereka sudah belajar dari sekolah minggu tentang Tuhan sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus dalam bentuk bermain. Inilah saatnya mereka belajar melihat lebih dalam lagi, mempunyai perjalanan rohani secara pribadi. Beberapa tahun yang lalu kami melakukan sebuah survei yang diisi oleh para remaja. Hal yang membuat mereka tertarik untuk melihat hal-hal rohani adalah lewat kehidupan keluarga mereka di rumah. Mereka bisa terinspirasi dan juga mereka bisa tidak terinspirasi tergantung daripada orang tua mereka. Jadi kami berkomunikasi dan bekerja sama dengan ministry orang tua karena orang tua berperan besar dalam menginspirasi anak-anak remaja untuk tertarik kepada hal-hal yang bersifat rohani. Mentor berperan sebagai pembimbing dalam mengarahkan anak-anak teens supaya memiliki pandangan hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan bagaimana mereka menerapkan dalam kehidupan mereka. Kita juga bisa menjadi kakak, teman, kadang-kadang jadi orang tua kedua, tempat di mana mereka bisa terbuka, bercerita tentang masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Menurut aku, kehidupan rohani adalah suatu cara di mana aku dapat membangun sebuah koneksi dan hubungan dengan Tuhan yang dalam, lewat doa dan juga saat teduh. Kehidupan rohani adalah sesuatu yang sangat penting yang aku harus punya dan mempertahankan karena itu adalah satu-satunya hal yang dapat menjaga hati aku supaya aku dapat terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Memiliki kehidupan spiritual adalah segalanya. Tuhan memberi saya tujuan. Dari saya merasa dibatasi oleh peraturan, saya malah merasa jauh lebih bebas. Pada usia ini, kami sangat mudah dipengaruhi dan juga tertekan. Saya merasa penting untuk memiliki kehidupan spiritual yang baik, sehingga kita bisa tahu bagaimana menanangi situasi tertentu dan menjadi lebih kuat secara mental. Dengan adanya ministry remaja, kita selalu dapat dibimbing menurut firman dan ajaran yang disampaikan pasti cocok dengan umur kita yang masih remaja. Peranan ministry remaja sangat besar karena saat saya lagi ada di titik terendah atau struggle banget, saya bisa bicarakan ke mentor atau teman-teman yang ada di dalam teens ministry tanpa ada rasa terbebani, khawatir, ataupun takut. Mereka juga membantu saya lebih bertumbuh dalam kehidupan rohani saya. Sebagai satu keluarga teens, kita akan selalu menjaga satu sama lain dari hal yang sederhana seperti menanyakan bagaimana kabar kita, sampai kita beraktivitas dan bersosialitas bersama-sama. Kami dalam teens ministry melakukan banyak hangout, spend time, study Bible, sit in, youth, PDG antar zona, PDA, dan lain-lain. Nilai yang kami bangun adalah spiritual atau kerohanian, unified atau kesatuan, perseverance atau ketekunan, enthusiastic atau semangat, dan respect, menghargai. Mereka memanggilnya sebagai Super Teens. Mereka menjadi para remaja yang super di hadapan Tuhan dan manusia. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini.
Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus my portion, my affection is set on you. I was meant to worship, I was meant for your embrace. I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship, I was meant to bless your name. By your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. I was meant to worship, I was meant for your I was meant to worship, I was meant to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship, I was meant to bless your
kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Selamat hari Minggu semuanya. Saya berdoa supaya kita semua di sini tetap dilindungi Tuhan dan tetap dijaga untuk kita tetap sehat. Bulan ini kita akan belajar tentang devotion of your youth. Bagaimana kita di sini pernah jatuh cinta kepada Tuhan,
Dan apakah hari ini kita masih bisa tetap setia dan masih terus mengasihi Tuhan dengan setia? Kita akan belajar sama-sama dari buku Yeremia sepanjang bulan ini. Dan buku Yeremia ini adalah buku yang sangat tepat dan sangat relevan untuk kita semua. Mengapa? Karena buku Yeremia berbicara kepada satu bangsa, itu bangsa Yehuda, yang sedang mengalami perubahan dan pergolakan. Di mana sebelumnya saudara mereka di utara, bangsa Israel, sudah ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Dan sekarang mereka sendiri sedang menghadapi bahaya untuk bisa ditaklukkan oleh bangsa Babel. Dan mereka juga dalam keadaan di mana mereka menyembah berhala, ada banyak ketidakpastian dan mereka mengira bahwa kalau mereka tetap beribadah setia di Bait Allah, itu pasti garansi Tuhan akan protect mereka. Hari ini kita juga hidup pada masa ketidakpastian, di mana banyak orang pengen bisa merasa aman, secure. Ada banyak perubahan yang terjadi. Pertanyaannya, kemana kita mendapatkan rasa aman kita? Kepada siapa kita bersandar? Nah, tentunya hari ini kita hanya bisa bersandar dan percaya kepada satu-satunya Tuhan kita, karena Dia tidak pernah berubah. Judul pelajaran saya hari ini adalah God has not changed. Tuhan tidak berubah. Pertanyaan untuk kita semua di sini, apakah karena keadaan yang sedang terjadi sekarang membuat kita jadi berubah terhadap Tuhan? Saya ingin sama-sama mengajak kita untuk belajar dari buku Yeremia. Dari Yeremia 1, ayat 1. Ini adalah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Ini adalah saat ketika Tuhan panggil Yeremia dan dikasih tahu background-nya. Yeremia menjalankan tugasnya sebagai nabi di dalam masa 5 orang raja. Yang disebutkan di sini hanya 3 orang raja. Mengapa? Karena raja-raja inilah yang memerintah lebih lama. Yosia memerintah 31 tahun, Yoyakim memerintah 11 tahun, dan Zedekia 11 tahun. Sedangkan di tengah-tengahnya ada Raja Yoahas, itu cuma 3 bulan. Dan Yoyakim hanya cuma 3 bulan juga. Dan pada masa raja-raja inilah Tuhan meminta Yeremia berbicara dan memperingati bangsa ini. Nah, kalau kita tahu dari sejak tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia sampai ketika bangsa Yehuda diangkut ke Babel, itu 40 tahun lamanya. Jadi bayangkan selama 40 tahun, Tuhan minta Yeremia terus memberitakan, terus memperingati mereka, tetapi mereka tetap keras hati. Tuhan sendiri tidak pernah berubah. Sekarang apanya dari Tuhan yang tidak berubah? Ada 2 hal yang saya akan bahas hari ini bersama-sama. Yang pertama adalah rancangan Tuhan dan cara Tuhan untuk bisa membawa kembali bangsa yang Dia kasihi. Tuhan tidak pernah coba mengubah sistemnya, coba melihat bagaimana keadaan politiknya. Enggak. Tuhan senantiasa memilih orang yang Dia pilih. Baik itu zaman Abraham, baik itu Musa, baik itu Yosua, hakim-hakim, Daud, dan nabi-nabi semuanya. Ini adalah rancangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat suka partner dengan manusia yang Dia ciptakan. Dan Dia percaya, walaupun mereka penuh dengan kelemahan, walaupun mereka sendiri ada pergumulan mereka sendiri, tapi itulah Tuhan.
He has not changed. Dan dia pilih devoted messenger. Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah berubah dalam perjanjian dia dan firman-Nya. Apa perjanjian dan covenant yang sudah dia lakukan bersama dengan bangsa? Kita sudah belajar tahun lalu akan 5 covenant Tuhan buat. Sampai new covenant yang ada. Yaitu pada zaman kita sekarang. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia bilang A, ya A. Pertanyaannya, apakah kita sendiri tidak berubah? Atau kita di sini berubah? Kita bisa lihat di sini bahwa divine message, firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Ini adalah 2 hal yang akan kita fokuskan. Kita akan mulai bicara tentang devoted messenger. Apa yang Tuhan lakukan pada Yeremia? Dan mengapa buku Yeremia sangat erat sekali kaitannya dengan buku Ulangan? Karena begini, kita tahu di buku 2 Raja-Raja 22, di mana Yosia sendiri menjadi raja pada usia dia sangat muda, 8 tahun. Bapaknya dan kakeknya sangat-sangat jahat. Jadi bayangkan, Yosia besar tidak pernah kenal akan Tuhan. Tiba-tiba satu hari, dia minta paniteranya Safan untuk pergi ke bait Allah. Dan di sana ditemukan firman Tuhan. Taurat, yang orang percaya itu buku Musa, yaitu dari buku Kejadian sampai Ulangan, atau hanya buku Ulangan saja. Bayangkan, bait Allah adalah tempat di mana harusnya orang kenal Tuhan dan tahu firman Tuhan. Tapi selama bergenerasi itu, tidak ada yang tahu firman Tuhan. Dan begitu Yosia mendengarkan firman Tuhan itu, dia langsung meratap. Dan dia memerintahkan supaya apa yang diperintahkan Tuhan harus dilakukan. Makanya dia menyingkirkan bukit-bukit penyembahan berhala. Dia sendiri akhirnya melakukan reformasi besar-besaran kepada bangsa Yehuda yang ada di selatan. Tapi tentu masalahnya adalah tidak pernah sampai ke dalamnya. Jadi yang cuma kulit luarnya saja, behaviornya saja, tetapi tidak pernah ke hatinya. Sebab itulah Tuhan panggil Yeremia. Untuk apa? Supaya betul-betul firman Tuhan itu bukan melakukan perubahan di luar aja, tapi bisa sampai ke dalam dan hati mereka. Apa yang Tuhan lakukan pada orang yang dia pilih, yaitu Yeremia ini? Yang pertama, dia appoint. Dia pilih Yeremia. Sejak kapan? Alkitab katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu di Yeremia 1 ayat ke-5. Tuhan sudah punya rancangan itu. Dia tahu keadaan daripada bangsa Israel yang 100 tahun sebelumnya sudah diambil bangsa Asyur. Nah sekarang dia lihat bangsa di selatan, yaitu bangsa Yehuda, masih tetap keras hati. Dia bilang, ya, saya mau pakai satu orang untuk membawakan firman saya. Dan dia appoint, dia pilih Yeremia. Bahkan dikatakan sebelum Yeremia lahir pun Tuhan sudah rancangkan itu. Saya mau tanya kita, semua saudara-saudari. Kamu percaya kamu bukan kebetulan? Kamu percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan kamu dan saya, bahkan sebelum kita lahir, untuk pekerjaan baik dia. Tapi tentunya karena dia dipilih pada saat dia muda, waktu itu usianya masih sekitar 20 tahun, tentu dia takut. Sangat normal. Dan di ayat berikut dia 6, Yeremia katakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan kamu takut kepada mereka. Kenapa? Karena aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau.
Tuhan bukan hanya appoint orang, udah itu tinggalkan begitu saja. Enggak. Tuhan kemudian assure, meyakinkan Yeremia bahwa dia sendiri akan menyertai Yeremia. Ingat nggak apa yang terjadi 900 tahun sebelumnya? Yaitu pada zaman Musa. Sama juga. Bahkan ketika Musa masih baby, Tuhan sendiri sudah appoint dia. Dan ketika Tuhan panggil dia sendiri buat alasan. Dia takut. Dia bilang, siapakah aku? Mana mungkin orang itu mau dengarkan saya? Kita bisa lihat ada kemiripan yang menunjukkan bahwa ini manusia biasa seperti kamu dan saya. Tentu kita takut. Tentu kita tahu kita nggak mampu. Tetapi, kalau Tuhan pilih dan appoint kamu dan saya, Tuhan nggak akan tinggalkan begitu aja. Tuhan assure kamu dan saya bahwa dia akan menyertai kamu dan saya. Apa tugasnya? Apakah Tuhan memilih dan panggilan untuk Musa sama dengan Yeremia? Tidak. Berbeda, karena zamannya aja berbeda. Dikatakan di ayat ke-9, Tuhan bilang, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Untuk apa? Karena pada hari ini, aku mengangkat engkau, Yeremia, atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Yeremia bukan seorang raja. Dia nggak punya power itu. Tapi Tuhan authorize dia. Tuhan kasih dia otoritas. Tuhan nggak pernah kasih responsibility kepada kita. Kasih kita satu tugas. Appoint kita. Assure kita. Tapi dia sendiri tidak kasih otoritas itu. Makanya kita bisa lihat nanti di dalam 52 pasal buku Yeremia. Bagaimana otoritas Tuhan itu bekerja. Apa yang dia katakan. Kalau dikatakan itu untuk menghancurkan dan meruntuhkan. Itu hancur dan runtuh. Seberapa besar bangsa itu. Dan kalau Tuhan katakan bangun dan tanam. Itu juga lah yang terjadi. Tuhan tetap sama. Dan otoritasnya luar biasa. Hal yang sama juga dia lakukan kepada Musa. Musa sendiri takut, tapi panggilan Tuhan untuk Musa berbeda dengan Yeremia. Yeremia, tadi sudah kita katakan, tapi untuk Musa, Tuhan katakan, saya mau kamu bawa mereka keluar daripada perbudakan di Mesir. Dan bawa mereka ke tanah perjanjian. Jadi Musa dan Yeremia berbeda. Panggilannya pun berbeda. Tetapi hal yang sama adalah mereka sama-sama di-appoint Tuhan. Sama-sama di-assure Tuhan. Dan sama-sama di-authorize oleh Tuhan. Panggilannya berbeda-beda. Sama dengan kamu, dengan saya hari ini. Kamu dan saya hari ini tidak dipanggil untuk membawa satu bangsa keluar dari perbudakan. Jadi nggak usah dicoba itu. Kamu dan saya juga nggak dipanggil untuk kemudian kita merusak bangsa, membangkitkan satu bangsa. Enggak. Nggak usah bahkan coba untuk itu. Tapi kamu dan saya hari ini dipanggil untuk pergi ke seluruh penjuru bumi untuk memuridkan orang. Jadikan mereka murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan bilang, saya akan menyertai kamu senantiasa. Dan Tuhan berikan otoritas itu kepada kamu dan saya. Pertanyaannya adalah, kamu hari ini percaya nggak bahwa kamu adalah orang yang di-appoint Tuhan? Kamu adalah orang yang di-assure oleh Tuhan. Dan kamu adalah orang yang dikasih otoritas oleh Tuhan. Brothers and sisters, apakah kita masih memuridkan? Apakah dalam masa ketidakpastian, kebingungan banyak orang ini, kita gunakan kesempatan ini dan kita tahu inilah rancangan dan panggilan Tuhan untuk kita. Untuk membawa mereka pada kehidupan yang Tuhan inginkan. Bawa mereka kenal Tuhan yang sebenarnya. Supaya mereka mendapatkan keamanan, security dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Ini adalah masa yang sangat tepat. Tuhan tidak pernah berubah. Nah, saya mau tanya kita di sini. Saudara-saudari yang sudah jadi murid. Kamu sudah berubah? Atau kamu masih tetap sama dengan panggilan Tuhan untuk kita? Yang kedua, yang kita belajar adalah bahwa Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah karena divine message dia tetap sama. Apa panggilan Tuhan? Setiap kali bangsa itu jatuh,
Tuhan katakan, remember. Remember waktu kasih semula kamu gimana. Kemudian kamu repent. Bertobat. Sesudah itu Tuhan katakan apa? Kamu return. Balik kepada saya. Hal itu juga sama. Bahkan di buku yang terakhir di Alkitab, buku Wahyu. Pesan Tuhan juga tetap sama kepada 7 gereja di Asia Kecil. Bagaimana jemaat itu sendiri sudah mulai lari daripada panggilan awalnya. Tuhan nggak langsung hajar. Enggak. Tuhan bilang remember. Repent. And return. Tuhan konsisten dan tidak pernah berubah. Hari ini saya nggak tahu keadaan kita, saudara-saudari, di mana kita berada. Secara rohani, hubungan kita dengan Tuhan, saya tidak tahu di mana kita berada. Tapi panggilan Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan untuk kamu dan saya adalah tetap sama. Kita akan belajar, kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda ini. Di Yeremia 1, Tuhan tanya kepada Yeremia, Yeremia, apa yang kamu lihat? Dia bilang, saya lihat dahan pohon badam. Pohon badam itu bahasa Inggrisnya almond tree. Dan Tuhan bilang, perhatikan baik-baik. Karena saya sudah akan melakukannya. Apa maksud Tuhan di sini? Sampai Tuhan membiarkan dia melihat dahan daripada almond tree. Karena begini, pada musim dingin terjadi, itu tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan biasanya itu mati ya. Dan ketika musim semi mulai tiba, pohon badam atau almond tree ini adalah pohon yang pertama yang mulai mekar lebih dulu. Makanya orang kalau sudah mau tahu musim semi sudah mulai tiba, mereka lihat pohon badam ini. Kalau sudah mulai mekar, mereka bilang, wow, it's coming. Dan Tuhan memakai kata Ibrani, sakit. Karena pohon badam bahasa Ibrani-nya sakit. Dan kata Tuhan mengawasi, God is watching, itu juga sakit. Dan Tuhan mau katakan bahwa I'm watching, it's getting close. Jangan kamu bangsa Yehuda berpikir, oh 100 tahun yang lalu itu kan terjadi pada bangsa saudara saya di utara, bangsa Israel. Udah diambil bangsa Asyur. Saya akan aman. Tuhan bilang, no, I'm watching. And I'm about to do it. Kemudian dia bilang, apalagi yang kamu lihat, Yeremia? Oh, saya lihat ada sekarang periuk yang datang. Mendidih, datang ke saya dari sebelah utara. Maksudnya apa? Tuhan mau katakan bahwa ada kekuatan suatu bangsa yang sebelumnya bukan bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel, akan datang dari utara dan akan menaklukkan dan menghancurkan Yerusalem jika mereka tidak bertobat. Kenapa Tuhan mau katakan ini? Tuhan mau katakan kepada mereka karena Tuhan sayang mereka. Tuhan tidak mau ini terjadi pada mereka. Makanya Tuhan kirim nabi memperingati mereka. Gak pernah kita lihat di Alkitab, Tuhan langsung mendatangkan hukuman kepada orang atau disiplinkan orang tanpa memperingati lebih dahulu. Tuhan sudah memperingati, tapi mereka tidak mendengarkannya. Jadi kita lihat di Yeremia 2, ayat 1. Apa yang Tuhan mau Yeremia pesankan kepada mereka? Ini adalah yang Tuhan pesankan. Yeremia 2 ayat 1, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bisa rasakan nggak hati Tuhan di sana? How much dia long for that love. Dan Tuhan nggak pernah berubah, Tuhan masih mengasihi mereka. Bahasa Ibrani untuk kata kasih. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Itu adalah keset. Keset itu artinya adalah loyalty. Kesetiaan. Tuhan bilang, saya mau kamu ingat, remember apa?
kesetiaan kamu dulu kepada saya. Dan kemudian dia bilang, kamu masih ingat cinta kamu? Cinta kamu dulu sebagai pengantin muda. Kamu ikut saya waktu kita mengembara, walaupun tempatnya gak enak, tapi you follow me, you have affection on me. Itu dari bahasa Ibrani, ahava. Ahava artinya affection, tapi bukan hanya affection dan feeling saja, tetapi dilakukan dengan action. Diikuti dengan action. Dan Tuhan bilang, keset kamu dan ahava kamu, tolong ingat itu kembali. Mengapa kata ini digunakan? Saya mau membawa kita untuk remember, ingat lagi. Dan ini yang dilakukan Yeremia kepada bangsa Yehuda. Dia bawa mereka kembali mengingat, ingat nggak? Waktu Tuhan melalui Musa bicara kepada kamu di Gunung Sinai. Di Keluaran 19. Tuhan bilang, saya mau kamu ahava saya. Sesudah itu di buku Ulangan 6. Ini adalah saat ketika generasi muda sekarang. Karena generasi sebelumnya 40 tahun sudah berlalu, mereka bebal, hanya 2 orang dari generasi lama yang bisa masuk tanah perjanjian beserta generasi muda. Karena Tuhan bilang bukan mereka yang bersalah, orang tua mereka, nenek moyangnya yang salah. Dan kamu tahu melalui buku Ulangan 6 apa yang Musa katakan kepada mereka? Musa katakan, tolong kamu kasihi Tuhan. Ahava Tuhan itu. Ini yang sampai hari ini masih dilakukan orang Yahudi dan dikenal dengan nama Shema. Itu di buku Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Apa yang orang Yahudi selalu diingatkan dan melakukan dari pagi dan 2 kali sehari, pagi dan malam. Mereka akan melakukan Shema. Apa isi Shema itu? Ya ayat 4 sampai 6. Hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu satu, Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dia bilang Shema. Shema itu artinya listen, dengar. Tapi bukan cuma dengar, ya udah terus keluar lagi di kuping kanan lagi. Enggak. Dia bilang, kamu dengar dan kamu lakukan. Jadi Shema itu mengandung arti you listen and you respond. Itu yang kita tahu di Alkitab hari katakan obey. Waktu kamu Shema, kamu akan taat dan kamu akan obey. Mengapa kamu obey? Karena kamu mengasihi Tuhan, ahava Tuhan dari hati kamu. Tuhan mau kamu dan saya obey dan taat Dia. Bukan karena terpaksa. Kamu obey Tuhan karena kamu ahava, mengasihi Dia. You love Him. Kamu punya affection dan kamu mau melakukan action supaya menyenangkan Dia. Dan itu yang Tuhan ingatkan melalui Yeremia. Tolong ingat kasih kamu. Apa hari ini aplikasinya untuk kamu dan saya hari ini? Aplikasinya adalah, kamu remember nggak? Ingat nggak kasih semula kamu kepada Tuhan? Ingat waktu kamu jatuh cinta pertama sekali dengan pasangan kamu? Saya ingat waktu saya jatuh cinta pertama dengan Fania. Fania selalu bilang saya jatuh cinta lebih dulu kepada dia. Amen. Saya masih ingat, tanpa ada yang suruh, saya pengen ngobrol dengan dia. Saya pengen bisa ketemu dengan dia. Saya ingin. Ada satu affection yang muncul. Satu perasaan yang ingin bersama. Ingin bisa ngobrol. Saya masih ingat kasih semula itu. Saya masih ingat waktu saya jatuh cinta pertama sekali, ambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan. Saya masih ingat bangun pagi-pagi. Saya berdoa kepada Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya ingat saya menangis. Dan saya membaca firman bukan hanya sebagai tulisan, saya membaca itu, mempelajari itu, seperti saya mendengarkan suara Tuhan langsung. Dan sesudah itu saya ingat, saya langsung mengambil keputusan, ini yang saya akan respon hari itu juga. Ini yang saya mau respon minggu ini. Dan betul-betul hati, kasih semula itu luar biasa sekali. Ada masa dalam perjalanan saya sebagai orang Kristen, saya kehilangan itu.
Saya mulai take God for granted. Mulai hanya lakukan hal-hal yang memang benar untuk dilakukan, tapi saya lakukan bukan lagi karena dari hati saya, kasih saya, bukan lagi ahava saya. Saya ingin mengajak kita saudara-saudari, Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kamu hari ini sudah mulai tidak cinta Tuhan seperti masa mudamu, saya ingin mengajak kita semua di sini. Remember, mari kita remember kasih semula kita kepada Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, Yeremia, tolong bilang kepada mereka bahwa mereka pun harus repent, bertobat. Ini yang saya inginkan. Saya nggak mau ada rancangan kecelakaan buat mereka. Saya nggak mau. I do not want to destroy them. I want to discipline them. Tetapi Yeremia tolong bicara mereka untuk tobat. Kamu tahu saat itu. Jadi kalau kita betul-betul mempelajari buku Yeremia, coba baca dari pasal 2 sampai pasal 23. Bayangkan selama 23 tahun, Yeremia terus memperingati mereka, memberikan mereka bukan hanya khotbah, memberikan mereka gambaran, image, bahkan peragaan supaya mereka bisa nangkap seberapa mereka udah jauh dari Tuhan. Tapi bahkan di buku Yeremia 2, mereka katakan, oh kita tidak bersalah. Padahal mereka sudah membuat darah orang miskin berceceran. Mereka sudah tidak adil, injustice. Tapi mereka anggap oke. Mereka sendiri menyembah berhala, tapi mereka bilang, enggak, kita enggak nyembah berhala. Hatinya keras. Tuhan bahkan memberikan 10 image, gambaran. Hanya di Yeremia 2. Gambaran seperti apa yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, kamu ini seperti istri yang kemudian mengkhianati, kamu unfaithful, kamu pergi dengan laki lain. Dia bilang lagi, kamu seperti kolam yang bocor. Saya sendiri adalah sumber mata air, selama 40 tahun kamu jalan bahkan di padang gurun, kamu sudah masuk tanah perjanjian, saya senantiasa berikan kamu, siapkan kamu air. Tanpa kamu harus bayar, tanpa kamu harus cari, without you earning it. Tapi sekarang kamu memilih untuk bikin kolam sendiri yang bocor. Kenapa kamu nggak mau depend on me? Kenapa kamu depend on yourself? Kemudian kamu seperti budak ya. Budak, padahal kamu dikeluarkan dari perbudakan. Saya bawa kamu dari perbudakan, tapi kenapa kamu mau kembali ke perbudakan? Kamu seperti binatang yang liar. Binatang aja bisa diatur. Kamu kok kayaknya nggak bisa diatur. Liar sekali. Kamu seperti anggur. Anggur yang baik, tapi kamu jadi anggur yang busuk. Siapa yang lihat anggur busuk itu mau makan lagi? Kamu bahkan berusaha mencuci diri kamu dengan sabun, dengan air abu. Tapi kamu nggak pernah bisa bersih-bersih. Kenapa? Karena kejahatan kamu tidak pernah kamu tobat. Dan kamu berusaha datang ke bait Allah, kelihatan begitu religius, tapi kamu kotor di mata saya. Kamu juga seperti unta betina yang mau cari udara segar. Karena kamu di tempat yang panas, kamu cari udara segar. Kamu pergi lari sana sini. Kamu pergi ke Mesir minta tolong, kamu pergi ke Asyur minta tolong. Sedangkan saya dari sini, kamu nggak pernah minta tolong. Bahkan imam-imam kamu, raja kamu, pemimpin kamu tidak minta tolong kepada saya. Dan kamu seperti pencuri. Kamu tahu pencuri? Maling, ketangkep. Malunya minta ampun. Dan dia bilang, kamu seperti maling itu yang nggak tahu malu. Karena kamu datang menyembah Baal. Kamu nyembah dewa lain. Tapi waktu kamu lagi susah, kamu cari saya. Kamu seperti anak yang pembangkang dengan orang tua. Ini kita yang orang tua kita tahu, kalau kita punya anak yang bangkang terus, betapa susahnya. Ini adalah image tentang bangsa Yehuda. Dan bilang, kamu menggantungkan diri kamu kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa kamu bergantung kepada Mesir? Sedangkan kamu sendiri akhirnya hanya menjadi tawanan. Saya mau kita coba bayangkan 10 image gambaran itu menyatakan seberapa jauhnya, seberapa tidak rohaninya mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Bahkan Tuhan bilang,
Ada satu saat Tuhan bilang di Yeremia 7 waktu dia khotbah di bait Allah. Dia bilang kepada Yeremia, tolong bilang kepada mereka, tolong jangan doa untuk mereka. Kenapa? Karena dikatakan bahkan bapak, anak, dan ibu mereka duduk, mereka mempersiapkan bakaran untuk dewa mereka, bukan Tuhan lagi. Bayangkan sampai keluarga sendiri udah nggak kenal Tuhan. Keluarga sendiri, mereka mengakibatkan anak mereka sendiri bahkan menyembah berhala. Dan Tuhan bilang, itu sangat menyakitkan saya. Dan bukan hanya itu, mereka keluar gerbang, pergi ke lembah Ben Hinnom, dan mereka mengorbankan anak mereka. Betapa bejatnya mereka. Tapi mereka bilang, kami tidak bersalah. Kami tidak lakukan itu. Jadi, meninggalkan Tuhan, idolatry, dan injustice, tidak adil, adalah dua dosa yang paling besar. Dan Tuhan minta mereka untuk bertobat. Saya mau tanya, kita semua ada di sini, adakah hal yang kamu dan saya harus bertobat? Adakah hal-hal yang kita lihat sekeliling kita yang kita tahu ini harus bertobat? Saya mau bicara kepada pasangan-pasangan yang kita janji untuk kita setia, tapi kita tidak setia. Kita break the covenant. Tuhan mau kamu remember, dan Tuhan mau kamu repent. Kalau ada di antara kita di sini yang kemudian sudah berzina, ada di antara kita sini yang sudah tidak setia kepada pasangan kita, saya mengajak kita, mari kita bertobat. Jika ada di antara kita di sini yang mengatakan, oh kalau saya selama di bait Allah saya aman, kalau saya ke gereja saya akan aman. Saya mau bilang terus terang, itu false security. Tuhan bilang jangan mengandalkan itu. Tuhan akan hancurkan tempel itu. Yerusalem aja akan hancur. Harusnya yang kita andalkan adalah Tuhan, bukan dengan keagamannya kita. Apakah ada di antara kita yang harus bertobat dari jadi orang yang munafik, jadi orang yang religius, tetapi di dalam hidup kita sehari-hari kita sendiri tidak taat kepada Tuhan? Saya mengajak kita di sini, mari repent. Dan yang terakhir, Tuhan katakan, kalau kamu bisa remember dan kamu bisa repent, please return kembali kepada saya. Saya lihat di Yeremia 3 ya, sangat sedih sekali karena saya lihat hati Tuhan yang luar biasa sekali. Ini di ayat 1, Yeremia 3 ayat 1 dikatakan, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya, menjadi istri orang lain, akan kembalikan laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Ini istrinya yang tidak faithful, tinggalkan dia balik, dan suaminya tetap mau kembali kepada dia. Itu adalah hati Tuhan. Dan kita lihat di akhir buku Yeremia, bagaimana Tuhan janji, orang yang sudah dibuang ke pembuangan di Babel, nanti Tuhan akan bawa kembali ke Yerusalem. Dan Tuhan bilang, saya sudah disiplinkan kamu, tapi sekarang karena kamu bertobat dan kamu kembali mengasihi saya dari hati kamu, saya akan bawa kamu kembali. God is the same. Tuhan tetap pilih devoted man, dan dia appoint, dia assure, dan dia authorize. Dan Tuhan firman-Nya tetap sama. Dia tidak pernah mengingkari janji. Kalaupun kamu dan saya hari ini, kita mulai ada mengingkari janji terhadap Tuhan, jangan putus harapan. Tuhan bilang, mari remember your first love. Mari repent. Dan mari return kepada saya. Semoga pesan ini membawa kita kembali untuk bisa tahu, God has not changed. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Engkau yang begitu luar biasa. Engkau tidak pernah berubah. Bantu kami semua di sini, Tuhan, untuk tahu bahwa Engkaulah yang kami butuhkan di dalam masa ketidakpastian ini. Bantu kami, Tuhan, untuk remember our first love. Bantu kami untuk repent. Bantu kami juga, Tuhan, untuk return to you. Karena Tuhan bersama dengan Engkau, senantiasa hal baik
lah yang akan terjadi. Terima kasih untuk semua berkat dan janji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.